persyaratan yang dari Indonesia. Sampennya X apa non? X. X mana? X Hongkong juga. Oh, persyaratannya kalau sama saya itu cuman KTP Hongkong sama KTP Indonesia, Mbak. KTP Hongkong sama KTP Indonesia. Dikirim ke saya gitu, selesai. Beneran gitu doang? Sesimpel itu? Loh, iya. Nanti kan data, nanti kan saya store, terus di PT baru ditanyain biodata karena saya nggak dikasih sama mereka untuk biodata, biar kami sendiri yang biodata Mas, katanya gitu. KTP Hongkong sama KTP Indonesia. Dipoto pakai WA, kemudian nanti saya kirim kan di biodata sama PT. Nah, setelah di biodata sama PT dibikin, setelah dibikin baru interview. Nah, setelah interview majikan, kalau cocok ya sudah proses ID, paspornya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal ya proses ID, bikin paspor. Berarti kalau sudah bikin paspor itu sudah fix, sudah interview pastinya. Sudah dapat majikan yang pas, baru proses dijalankan. Karena kita nggak. Paspor masih lama, baru pembaruan kemarin di KJRI Hongkong masih 2026. Wah, itu tambah lebih cepat lagi nantinya, dan potongan bisa lebih fresh. Tapi sampean sudah tahu kan potongannya? Tergantung sih, soalnya nanya teman-teman itu, saya udah 6 bulan di Indonesia ini. Iya, maksud saya yang dari kami sampean sudah tahu kan nonton videonya? Belum? Oh, enggak sih, bukan versi itu yang saya lihat itu, kalau yang untuk nikah itu yang saya lihat. Itu persyaratannya apa aja juga? Sampean nikah apa proses? Mau tanya dua-duanya, siapa tahu juga ada yang mau ke Hongkong bisa bantu temen juga kan? Enggak, kalau sampean tanya proses, saya jawab proses. Tapi kalau sampean tanya nikah, ya tak jawab nikah. Karena proses nikah nikah sama proses berangkat itu beda. Tak pikir begitu. Yang mana? Sampean minta penjelasan yang mana? Minta keterangan yang mana dulu? Tak jelasin dua-duanya bisa. Itu proses ke Hongkong yang kalau yang X itu. Nah ya, jadi kayak gitu ya. Kalau di potongan di PT potongan di PT kami tergantung data. Kalau data semuanya komplit dan sampean kebetulan ini kan anggap paspornya masih hidup. Kalau paspor masih hidup itu sama sekali tidak ada persoalan. Nah, tinggal KTP Indonesia sampean ada nggak KTP Indonesia? Karena nanti ada baru bikin sesuai paspor. Sesuai paspor. Nah, berarti kan komplit semuanya. Ya nanti bisa diperkirakan potongan tidak lebih dari 2.300 karena potongannya kita di angka 2.300 sampai 2.800, tapi tergantung data. Kalau sampean komplit semuanya beres tidak ada masalah, ya mungkin bisa jadi di 2.300 selama 6 bulan. Nah, makanya 6 bulan itu ya, sama 6 bulan. Makanya saya kasih tahu dulu. Nah, saya kasih tahu dulu sampean biar kalau kita kan boleh, kita nggak kayak Farel. Kalau Farel kan nggak mau dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke itu Farel. Kalau kita boleh. Kita sangat boleh dibanding-bandingkan karena proses kita juga tidak menahan dokumen. Sekali lagi itu. Jadi proses nggak nahan dokumen, jadi bebas sampean mau PT agent mana, tapi intinya kalau sudah interview sama majikan ya jangan menggok, jangan belok. Mengpa ngerti harus di situ lah intinya. Ya, karena kan udah datanya udah masuk ke situ. Nah, kalau majikan sudah oke kan kita udah proses di KJRI Hongkong dan proses ke imigrasi. Kalau sampean belok kan ya kayak gimana, kita harus nyari ganti lagi kan. Tapi kalau tapi itu gimana? Boleh nanya, boleh, tapi misalnya nyari jobnya itu apa gitu, boleh gitu, minta job kayak jaga anak, jaga orang tua gitu, bisa dipilih apa enggak? Nah, kan nanti pasti pas interview kan tanya, ini ada gini mau nggak interview? Kalau sampean nggak mau ya sudah. Enggak memaksa berarti ya? Iya dong. Iya. Jadi kan gini, jadi kan ada yang mau cepat, ada yang mau nggak cepat-cepat tapi majikannya yang pas. Nah, kan kayak gitu tuh. Kalau mau cepat-cepat kan semua job disikat, boleh. Tapi kalau mau milih-milih juga nggak ada masalah. Yang penting jangan milih-milih terus nanti komplain lama. Bisa dipahami nggak? Benar. Orang mau beli baju pun kalau mau milih-milih kan pasti butuh waktu agak lebih lama. Tapi kalau yang penting dipakai pantas, cocok, oke, beli kan ya cepet kan, intinya kan di situ.
Jadi tidak ada Mm-mm. persoalan dengan itu. Ya intinya kita Iya. akan memproses semuanya kalau sudah ada majikan. Mm-mm. Jadi Itu itu. cuman KTP Indo, KTP Hong Kong, udah. Iya, kalau ada Terus paspor paspor, lengkap. kalau Mm-mm. paspornya boleh lah sekalian karena masih hidup kan paspornya. Jadi biar Masih baru diperbarui ya. biar kita tunjukin paspor hidup. Nah biasanya kemarin yang paspornya hidup 2 bulan juga cepat berangkat. Tapi nggak tahu dia milih apa nggak. Tapi cepet dia kemarin. Iya, iya, Barusan iya, iya. pulang dari KJRI kan 10 tahun tuh paspornya. Begitu ada majikan yang langsung mau ya pulang 2 bulan langsung berangkat. Karena proses kan 6 minggu di imigrasi Hong Kong, 2 minggu maksimal di KJRI. Berarti 6 tambah 2 kan 8 minggu. Iya, iya. 8 minggu kan 2 bulan. Iya. Dia Iya. berangkat. Nah, COVID kan juga udah kelar, nggak jadi Iya. ribet. Jadi itu prosesnya. Itu kalau proses ke Hong PT. Kong, PT. Ke Hong Kong lewat PT, ya. Siap. Dan Itu PT-nya ada di mana itu? di Bekasi dan tunggu di rumah, nggak perlu ke sana. Kesananya kalau udah uji kom Terus atau bisa. PAP, Oh, PAP. proses PAP baru berangkat. Nah Yang nanti dari Lampung nggak ada, Mas, cabangnya. ya pan, gini loh, kita ke cabang mau ngapain sih Mbak? Wong kalau sudah diproses sama pusat, paham nggak? Iya, iya. Kalau Iya, sudah, PAP-an. kalau PAP kan sekalian berangkat Mbak, sampean kan diberangkatkan Oke, dari oke, Jakarta. iya, iya. Iya, ngerti. Begitu ceritanya. Gitu. Oke. Wes. Itu 6 bulan potongan, tapi kitanya tidak dipungut biaya sedikit pun kan? Loh kan potongan, Mbak. Iya, nggak dimintain lagi. Kan ada yang proses potongan 3 bulan, terus kita bayar apa gitu. Kan ada juga, tapi nggak tahu sih. Nah, kalau biaya-biaya itu wong paspor sampean kan masih hidup, sekarang logikanya mau dimintain kemana? Mungkin sampean uji kom itu daftar ke Depnaker, tapi kan paspor sudah kelar. Bisa jadi iya. uji komnya sekalian ke Jakarta. Iya, iya. Sekalian PAP. Kalau kemarin yang berangkat ada yang kayak gitu kok, nggak di daerahnya masing-masing tapi diberangkatin. Tapi aku nggak ngerti karena di proses uji komnya. Jadi di Depnaker setempatnya sampean yang daerah sampean, aku nggak ngerti. Tapi intinya kan masuk, setelah masuk ya sudah. Nanti kan diakumulasi di potongan. Nah, nanti pertanyaan itu sampean boleh ajukan sama yang biodata sampean. Ke pihak agent maksudnya? PT. Apa PT? Oh, iya, PT-nya, iya. Oh, biodata. berarti itu persetujuan PT sama kita gitu? Iya, Gimana? betul. Oh, iya. Kalau agentnya kan di Hong Kong taunya sama yang orang PT, nggak langsung ke sampean. Iya, betul. Tapi kalau misalnya saya punya majikan sendiri, kualifikasi sampean cocok, ya sampean tak lewatkan PT yang berbeda. Karena saya agentnya kan nggak cuma satu. Ngono. Jadi bisa Tapi jadi. itu juga beda. Kenapa? Beda tahap, beda pembayaran beda apa kalau ibaratnya udah punya majikan nih di Hong Kong ya, tinggal calling visa aja gitu. Ya pasti beda, Mbak. Kalau sama saya pasti beda. Iya. Makanya kan kita lihat biodata, nanti aku tanya juga KTP sampean, aku tanyain. Oh ya udah, kirimin biodata. Jadi sampean nanti bisa mengisi biodata sampai 2 kali. Yang satu sama PT, yang satu sama saya sendiri. Ya kalau itu pun bersedia, nggak ada masalah. Kita selalu kasih jalan yang terbaik, boleh pilih lah. Jadi boleh pilih, jadi bukan tidak ada pilihan, boleh milih, boleh bandingin. Gitu. Kalau yang untuk non gimana? Nah, kalau yang non ini agak setengah memang ribet sih Mbak. Kalau non. Ya pasti ke PT kan. PT terus juga harus tinggal di PT ya kalau yang non Maya? Bisa jadi, tapi ada yang belajar secara online. Tergantung makanya. Itu potongannya juga beda kalau yang non? Pastinya beda. Oh iya ngerti. Saya punya adem, maksudnya dia mau kerja cuman ini belum tahu kalau yang non peraturannya gimana. Iya, boleh. Kalau nanti mau coba sekalian juga nggak ada masalah. Iya. No problemo kita. Gitu. Nanti saya telepon Mas lagi lah. Terus kalau untuk yang ibaratnya itu prosedur, kalau intinya untuk menikah itu syaratnya apa aja? Kalau menikah di Hong Kong ya. Iya. Kalau menikah di Hong Kong, untuk menikahnya saja
itu cuman KTP sama paspor. Iya. Sama, Kalau yang sebentar. calonnya di Indonesia maksudnya. Loh, calonnya di Indonesia? Iya, ibaratnya si calon laki-laki di Hong Kong, calon perempuannya di Indonesia itu gimana prosesnya? Iya, tetap sama. Jadi paspor, Sama. Heeh. KTP Hong Kong kalau dia pernah di Hong Kong loh ya. Kalau dia nggak pernah di Hong Kong berarti ya harus ditranslate semua. Sekarang Oh, mempelainya ini pernah di Hong Kong nggak gitu loh. pernah, dia Kalau pernah. mempelainya pernah di Hong Kong otomatis kan punya KTP Hong Kong. KTP Hong Iya. Kong, paspor, kemudian nah kalau masih perawan belum pernah menikah ya surat keterangan orang tua bahwa dia belum menikah. Kalau dia sudah Iya. menikah ya surat cerai pastinya. Oh, iya. Nah, itu syaratnya cuma 3 itu kalau untuk menikah. Ya, ini menikah. Itu minta surat keterangannya itu harus dilegalisir. Lihat-lihat di YouTube yang lain-lain itu beda-beda sih tadi. Maksudnya beda-beda gimana? Ya itu surat keterangan nikah. Kalau yang belum nikah kan surat single kan. Itu mintanya itu maksudnya harus dari kedutaan apa emang yang Enggak, dari sininya doang? kelurahan. Kelurahan doang bisa. Iya, bisa. Oh, enggak dipermasalahkan di sananya. Kalau sampean mau berangkat sendiri, ya saya nggak ngerti. Tapi selama orang-orang yang saya tangani itu surat Iya. keterangannya di kecamatan pun desa pun udah kelar. Tapi kan ditranslate pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Karena itu bahasa Udah, itu Indonesia. doang. Divorce. Tapi ada juga surat cerai sekarang yang sudah pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Enggak perlu akte lahir segala macam. Itu nanti kalau mau KTP, dependent visa. Itu buat sekalian apa nanti aja? Ya kalau memang menikah ya buat sekalian aja. Yang sesuai paspor dan KTP Hong Kong. Jangan nggak sesuai. Kalau nggak sesuai pasti dipermasalahkan. Oh, siap. Pokoknya landasan utamanya KTP Hong Kong paspor. Bukan KTP Indonesia. Oh, iya. Makanya Siap, itu yang paham. kadang-kadang bikin teman-teman yang di Indonesia bingung. Karena nggak punya KTP Hong Kong. Bukan, karena nggak punya KTP Indonesia yang datanya persis sama KTP Hong Kong. Bisa dipahami nggak? Oh, bisa. Tapi kalau ada KTP Indo, KTP Hong Kong nggak masalah kan? Ya masalah kalau nggak sama. Kalau sama nggak masalah. Iya, gitu. Jadi Oh. yang dipermasalahkan itu Mbak E. Iya, ngerti. Itu kira-kira biayanya berapa kalau pakai jasa emasnya? Tergantung nanti lah. Tergantung sampean berapa data yang disamain. Oh, dari imigrasinya sana maksudnya? Kan gini loh Mbak, yang diminta nanti kalau meng-apply dependent visa, ya, dependent visa, itu yang dibutuhkan kan KK, Iya. KTP, akte lahir, Iya. sama yang terakhir itu surat, yaitu tadi janda atau single. Iya. Ya, 4 data ini harus sama persis dengan paspor dan KTP Hong Kong. Iya. Nah, jadi kan 4 tuh. Ya silakan nanti kalau sampean sudah proses menikah baru boleh nanti tanya-tanya ke saya lagi berapa biayanya dan apapun itu. Tapi kalau belum maksudnya dibikin sendiri dulu di sini, terus baru disamain gitu. Ya enggak, ya kita bikin yang sudah sama sekalian dibawa. Sekarang kan menikahnya kapan? Sekarang menikahnya kapan? Didaftarkan menikahnya kapan? Jadi tahap pertama kan menikah dulu, gitu loh. Jangan bikin data dulu tapi ternyata nggak menikah, kan ya sama aja buang-buang duit. Iya. Siap. Menikah dulu, baru setelah menikah untuk ngatur dependent visanya itu. Tapi kalau sampean sudah ada rencana menikahnya sudah, tanggalnya berapa, sudah daftar, baru proses-proses dokumen yang lainnya bisa menyusul.
menyusul cepat. Dipastikan nikah dulu gitu loh. Ya, Sebaiknya. Nah, sampean ngerti. pasti nikah apa belum atau masih nanya-nanya kan gitu tuh. Iya. Mm-mm. Cuman kisaran biayanya ini yang kayak ya pengen tahu sih dananya. Kalau mungkin kalau yang di Hongkongnya kan gratis kan, kayak cuman bayar admin doang kan. Ya. Tapi kalau dari sini kan kayak pengen tahu gitu. Kalau kitanya dari sini. Ya nanti kalau sampean memang sudah nikah, saya mau jadi translatornya juga boleh. Nganterin ke sananya juga boleh. Sampean posisi di mana sekarang? Di Indo. Nah, makanya menikah dulu. Calonnya Siap, sudah siap, ada oke. belum? Iya. Enggak ya, nanya-nanya juga kan boleh kan. Maksudnya kan kalau gini kan enak, udah tahu oh nyari si Mas inilah, dia ngerti, dia bisa Iya. gitu. Sampean kalau sudah selesai memang mau nikah baru cari saya. Siap, Nah, oke, siap. enggak, intinya biaya itu enggak mahal. Gak mahal. Untuk ukuran Hongkong Iya. ya, untuk ukuran Hongkong, saya nggak bicara ukuran Indonesia. Iya. Karena transaksi kita nanti di Hongkong soalnya. Iya. Saya nggak Oke, akan, siap. saya nggak transaksi Ya. di Indonesia, di Hongkong saya transaksinya. Untuk masalah visa gimana? Sekarang Hongkong bebas visa. Apa kita boleh langsung datang ke sana tanpa visa, tanpa pengajuan, tanpa apa? Nah, sampean harus tahu kalau Hongkong itu visanya on arrival. Sampean ini sebenarnya ex Hongkong apa enggak kok bingung tanya visa? Ex Hongkong, kan dengar-dengar kan saya juga kayak pengen tahu kadang-kadang lihat sini lihat sana kan. Jadi untuk sekarang katanya bebas visa selama 1 bulan untuk turis ya. Kan saya kan udah nggak kerja, ibaratnya udah nggak kerja di Hongkong, jadi otomatis sudah nggak punya visa dong. Berapa tahun sampean nggak kerja di Hongkong? 6 bulan. Baru 6 bulan, Mbak. Dari zaman Mbah Lak dulu sampai sekarang, visa ke Hongkong itu on arrival. On arrival itu artinya diberikan pada saat datang. Kalau sampean kan bekerja. Iya. Kalau mau pelancong, loihang, itu tuh ya langsung silahkan boleh datang. Oh, ngerti. Ya, maksudnya kayak tujuannya kan nanti ditanyain kan apa-apa itu juga kan. Ya makanya kalau sampean sudah punya pacar, sudah punya calon, kan enak. Kasih nomor calon, fotokopi KTP ini calon. Jadi di bandara akan ditanya, ini ke tempatnya bojoku, kalau sampean nggak mau beli akomodasi hotel. Karena kalau sampean datang pasti nginapnya di mana, tinggalnya di mana, tujuannya ngapain, berapa hari, terus tiket pulangnya kapan, kan itu prosedur standar. Gitu loh. Makanya kalau sampean punya calon, punya pacar, pastinya kan bisa jawab kalau pacarnya orang Hongkong. Atau mungkin juga nggak ngerti juga. Kan nggak mesti juga orang Hongkong tahu juga aturannya. Iya, mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang banyak juga yang nggak tahu. Makanya saya aja menikahkan sampai 4 orang. Orang Hongkong nggak tahu aturannya nikah sama orang Indonesia. Really? Beneran? Iya. Tanggal 15 besok saya 1, tanggal 15 besok 1. Terus yang 2 masih ngurus dokumen. Nggak ada masalah. Nah, nih untuk pertanyaan lagi, soalnya saya juga mungkin ada temen yang di sana nanya-nanya ke saya, maksudnya yang mau nikah gitu kan. Ibaratnya misalnya nih dia nih di Hongkong kan lagi kerja jadi TKW ya. Suruh telepon aja, temennya sendiri suruh telepon aja biar nggak double jelasinnya, Mbak. Suruh nonton konten saya, suruh nonton konten saya aja. Iya. Oke, siap. Berarti masnya ini bisa bantu segala ini ya, maksudnya permasalahan ya? Ya nggak segala, Mbak. Kalau orang pinjem duit, nggak punya duit kan saya nggak bisa bantu, Mbak. Oke. Iya, maksudnya mungkin seenggaknya ngerti lah, tahu gitu masalahnya apa, nanti diselesaikannya ya kita sendiri tahu lah. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau serba bisa bantu itu saya jawab tidak, Mbak. Tapi tergantung persoalannya apa dulu. Batas kemampuan mikir saya nyampe nggak? Kalau nyampe saya bisa jawab.
Kalau mikir saya nggak nyampe, misalnya aku mending mati aja karena utangku banyak ditagih lah, kan nggak nyampe saya pikirannya. Gitu loh ceritanya. Oke, Jadi oke. boleh, pokoknya nelpon nanya boleh semampu yang saya bisa. Ini cuman nanti mendaftarnya dulu nikah tuh sama KTP, paspor itu doang kan sama surat keterangan. Nah, Yang dari kelurahan apa kecamatan gitu kan? iya surat single kalau atau surat Iya. cerai gitu. Surat cerai gitu udah. Nah makanya Oke, siap. surat cerainya usahakan namanya sudah sama paspor sama KTP Hong Kong. Kalau nggak Surat sama, cerainya itu. surat cerainya Mm-mm. ibaratnya sudah cerai. Nah sekarang saya kan nggak ngerti statusnya yang mau nikah ini sudah cerai apa masih single kan itu toh Mbak. Itu surat cerai juga dari kecamatan juga itu. Waduh Mbak, Maksudnya, samen orang Indonesia harusnya tahu surat cerai itu dari KUA bukan kecamatan. oh ya makanya itu kan banyak. Samen belum Iya menikah? iya iya. Iya. Nggak. Soalnya kan zaman-zaman baheula itu orang tua itu nggak ada surat nikah, buku nikah gitu. Jadi meskipun mereka nikah itu cerai ya udah cerai aja. Samen umur berapa? Emang samen sudah umur 60 apa 70? Enggak kan? Hampir 40-an kalau saya. Nah iya, samen pernah menikah belum? Ibaratnya belum nih, belum. Tapi kalau udah itu kan ada akte cerai kan? Enggak, saya tanya samen sudah pernah menikah belum? Udah. Nah, samen menikahnya di mana kan tahu toh, kan nggak mungkin menikahnya di kecamatan, Mbak. Dulu itu di rumah, ibaratnya nikahnya ini di rumah, terus nggak pakai apa-apa kan? Kalau sekarang kan, Oh, kalau berarti nikah bisa di sini jadi kan, samen nikahnya siri ya, ayo. ya mungkin zaman baheula kayak gitu. Nikah siri yang nggak ada data-datanya. Iya iya. Gimana itu ngurusnya? Ya nggak ada, kalau nikah siri ya nggak ada tercatat di KUA. Nggak ada, soalnya kayak Iya, di sini samen nih. siri. Suami samen punya istri lagi nggak? Nggak, belum. Oh, belum. Lah kok nggak diurusin, no? Nggak diurusin di KUA itu gimana kan ya jadi bingung. Iya, makanya ini kan nanya-nanya kayak bikin akte lahir kan harus ada dukun juga kan. Sementara kita ini dulu itu di sini kan di kampung-kampung banget, jadi Ya, samen saya gimana ya? tanya. Samen saya tanya, di Hongkongnya kemarin di mana? Di Hongkongnya dulu di Tunmun. Oh, Dunmun. Kerjanya Ya, sangsang, kerja budai, kok bobo, kungkung, jaga apa? jaga anak-anak. Oh, jaga anak-anak. Iya. Kerja di Dunmun. Berapa Iya. tahun? 2 tahun kurang. Oh, terus pulang Indonesia Iya. sampai sekarang. Enggak sih, udah finish kontrak, maksudnya terus pindah lagi. Iya, 2 tahun kurang. Sama kerjanya sampai aja kok nggak tahu sih, kan harusnya tahu toh. 2 tahun kurang yang ditunggu Nah, terus yang sekarang terakhir. saya tanya ganti, sudah adakah calonnya Iya. di Hong Kong? Sudah ada yang mau sama sampean? Ada. Ada, teleponan, Ya. Teleponan doang. bahasa Kanton, bahasa Hong Bahasa Kong. Kanton. Iya, bahasa Kantonis. Kantonis sampean bisa, Lik. Kantonis bisa. Oh. Cuman kayak peronannya itu kayak kurang lah. Mungkin kalau sama dia ngerti. Cuman kalau sama orang lain yang orang Hongkongnya itu kayak rekomat ya. Kayak mereka itu kayak nggak terlalu mengerti gitu. Tapi kan sementing Nggak terlalu paseh. sama pacarnya ngerti kan? Ngerti. Pacarnya ngajak nikah. Iya. Oh. Ya sudah, nanti pacarnya aja boleh suruh ngomong sama saya. Oke, Biar siap. sampean nggak Ya keluar. masalahnya kalau buku nikah nggak ada itu, buku akte cerai gimana? Sampean ke KUA. Oh, oke. Ke Sampean KUA. nanya. Sampean sudah cerai. Udah. Cuman ya nggak ada surat-surat itunya. Ya belum Kayak dicerai gitunya. berarti. Belum cerai itu. Oh, kayak gitu belum ya, meskipun udah ngomong gitu. Iya, Udah pisahan lama gitu. Cuman nggak ada surat kayak gitunya itu masih belum ya. Mbak, ini saya rasa sampean kan orang Sunda teh. Kalau Sunda kan manggilnya teteh. Iya.
Kok bisa tahu? Ya logatnya kan kelihatan kalau sampean orang Sunda. Iya, iya, heeh. Jadi gini Terus? loh, sampean masak dulu nggak tahu, sampean itu nikah kau apa nikah siri. Ya kan saya yang tahu, makanya saya bilang di sini dulu itu nggak ada yang zamannya kayak harus dulu KTP, harus ini, harus itu nggak ada. Ya kalau di tempat saya ya, khususnya di tempat saya di pelosok Lampung, di pelosoknya ini. Kalau zaman sekarang kan udah canggih sih. Saya juga pulang karena sekarang kan tahu. Ya enggak, sampean kan harusnya nikah itu kan pegang surat oh. Walaupun zaman Oh dulu mungkin udah kan, hilang dulu, nah hilang. ya berarti kan Surat harus kayak kertas diurus. gitu. Oke, sampean harus urus waktu nikahnya di kecamatan mana, cari di KUA-nya kecamatan itu datanya. Oke. Sampean cari dulu, sampean urus dulu supaya bisa nikah. Kalau itu nanti nggak ada berat sampean. Kalau nggak ada ya Iya, kita iya. bikinin jadinya. Kalau bikinin kan ya lumayan harganya. Mahal ya? Ya enggak, pokoknya sekarang pastikan dulu, tanyain dulu sama mereka. Sampean dulu pernah nikah tercatat nggak di situ? Oke. Ya? Siap. Itu ya? Ya. Clear? Ya. Nanti boleh tanya-tanya lagi Clear. lah. Clear. Oke, Oke, makasih ya yo, penjelasannya. Nanti yo. saya lihat-lihat YouTube-nya lagi, Ya, lihat-lihat yang Sandro konten yang lain. Jabrik, Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Siap. Iya, udah. Oke? Oke, Ya, makasih. yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Ya, kita harus sabar. Sekali lagi bertanyanya macam-macam karena sekali lagi ya memang kita tidak mengerti bagaimana latar belakangnya, tapi sekali lagi dalam menelpon kita nggak perlu mencari latar belakangnya, cuman kita waspadain aja siapa yang nelpon, tujuannya kemana, bertanyanya mau ke apa. Jadi seperti itu. Sekali lagi teman-teman terima kasih sudah nonton, dan saran dan kritik tetap kami tunggu. Semoga bermanfaat dan see you.